Sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria di Simalungun, Sumatera Utara. Roni, selamat siang. Roni, hingga siang ini bagaimanakah upaya pengangkatan korban dan bangkai kapal Sinar Bangun yang tenggelam? Selamat siang Fani, ya kalau kita lihat ini menjadi hari ke-13 yang merupakan hari terakhir dari pencarian kapal motor Sinar Bangun 5, di mana ini merupakan hari bisa dikatakan penambahan 3 hari kedua yang tentunya kalau kita lihat Basarnas hingga saat ini masih terkendala dengan sejumlah hambatan. Saya mungkin akan sedikit mereview bagaimana proses pencarian sejak hari ke-10 di mana penggunaan pukat harimau dan juga alat ROV atau remotely operated vehicle yang dilakukan untuk mengambil citra atau foto dan video dari kedalaman 455 meter yang juga telah dipublikasikan oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syaugi di Jakarta yang menyebutkan ada sejumlah jenazah ataupun indikasi jenazah dan juga sepeda motor, kemudian besi-besi kapal yang berbentuk seperti menyerupai dari kursi-kursi kapal seperti itu telah dipublikasikan kepada media dan juga publik untuk kita tahu bahwa indikasi ataupun lokasi dari bangkai kapal motor Sinar Bangun ini berada di 455 meter di hari ke-11 pada saat itu setelah menggunakan ROV selama 2 hari. Dan ini menjadi titik terang sebenarnya Fani, kalau kita lihat memang penggunaan ROV ini bisa dikatakan cukup efektif dan bahkan bisa untuk setidaknya menjadikan lokasi ini tahu bahwa jika 455 meter ini akhirnya Basarnas menyimpulkan bahwa alat yang hanya bisa untuk mengangkat KM Sinar Bangun 5 ini adalah alat yang bisa dikatakan berbentuk robot dengan ada arm ataupun lengan seperti itu yang bisa menarik ke atas. Karena jika ditarik dengan pukat harimau tentunya beresiko terhadap arus yang begitu deras di dalam kedalaman tersebut, kemudian juga bagaimana nantinya bangkai kapal ini termasuk dengan jenazah yang bisa saja berceceran yang akan makin menyulitkan bagi tim SAR gabungan untuk nanti mengangkat puing-puing tersebut ke atas. Nah, alat yang menjadi masalah ataupun hambatan yang ditemukan oleh Basarnas saat ini adalah bahwa alat tersebut tidak dimiliki oleh Indonesia dan diketahui baru ada di Singapura yang tentunya proses untuk pengangkatan ataupun pemindahan alat tersebut ke Danau Toba ini bisa dikatakan proses yang bukan hal yang mudah juga Fani. Kemudian kapal untuk mengoperasikan alat ini pun juga dibutuhkan kapal besar. Sementara kapal yang berada di Danau Toba ini umumnya adalah berupa feri-feri ataupun kapal kecil yang tentunya tidak mumpuni ataupun tidak memiliki kapasitas menggunakan alat tersebut, robot yang memiliki arm tadi. Nah, ini yang menjadi kendala yang masih dipikirkan ataupun dikoordinasikan oleh Basarnas beserta dengan KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi dan juga Kementerian Perhubungan. Apakah nanti ada pihak-pihak dan juga memberikan ide untuk ataupun instansi yang mau ulurkan bantuan yang karena tentunya kita lihat banyak sekali instansi swasta khususnya di migas yang juga memiliki alat-alat canggih yang tentunya apabila bantuan-bantuan tersebut bisa disalurkan kepada Basarnas. Karena kalau kita lihat ROV ini sendiri sebenarnya merupakan alat dari BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang tentunya kita lihat ada 6 personil hingga 8 personil yang ada setiap hari di posko dan juga berada di tengah danau untuk melakukan pemotretan di bawah laut atau maksud saya di bawah kedalaman danau tersebut. Nah, ini yang masih menjadi kendala pertama. Sementara sejauh ini di hari ke-13 ini dan kemarin juga sempat telah dilakukan melalui ROV juga ada pengaitan tali kecil yang dilakukan di bangkai kapal tersebut. Meskipun belum tahu bagaimana cara mengangkatnya ke atas nanti, namun upaya ini telah diupayakan terlebih dahulu. Hari ini rencananya kapal tali yang lebih besar akan dikaitkan. Nanti masih dipikirkan apakah akan dilakukan pengangkatan dengan menggunakan alat yang diketahui tersebut ada di Singapura. Kita memang bisa dikatakan ada misi yang pencarian yang cukup berat bagi Basarnas saat ini. Ini bisa dikatakan pengalaman pertama kalau kita lihat Basarnas menyatakan pengalaman pertama untuk mengangkat bangkai kapal yang berada di kedalaman 400 meter. Karena kalau kita bandingkan dengan kejadian di AirAsia tahun 2015 lalu, Fani, hanya berada di sekitar 40 hingga 50 meter saja yang tentu saja lebih mudah dibandingkan dengan apa yang terjadi di Danau Toba ini. Kita tahu juga Danau Toba bentukan letusan gunung yang terjadi 73.000 tahun lalu di mana ini bentukannya bisa dikatakan curam dan jurang yang ada mencapai 600 meter. Berbahaya tentunya tidak hanya bagi
mereka ya, ataupun bagaimana mengangkat bangkai kapal ini, tetapi juga tentunya bagi tim SAR gabungan yang melakukan penyelaman yang kalau di manusia tentunya hanya bisa menyelam hingga 50 meter saja. Kita masih berharap tentunya upaya ini akan tetap dilakukan meskipun peluang kalau kita perhatikan cukup memakan waktu karena ini menjadi hari terakhir. Apakah nanti akan dilanjutkan penambahan pencarian waktu atau tentunya akan dihentikan dan opsi terakhir ataupun last resort bila dihentikan pada hari ini maka tentunya harus direlakan karena seperti yang kejadian di Adam Air 2007 tidak bisa dilakukan pengangkatan yang akhirnya harus direlakan dan akhirnya tak berbunga dan melakukan doa. Fani. Ya, Roni, dengan sulitnya medan seperti yang Anda sebutkan dan juga Basarnas juga menyatakan ini adalah pengalaman pertama begitu, tapi usaha tetap terus dilakukan. Apakah ada kemungkinan waktu pencarian akan ditambah, Roni? Iya, kalau kemarin dari pernyataan Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Brigjen Nugraha Budi Wiryanto menyebutkan bahwa tidak ada tertutup kemungkinan bahwa adanya perpanjangan waktu karena memang keputusan semua masih saat ini sedang dikoordinasikan antara Basarnas, kemudian KNKT dan juga Kementerian Perhubungan. Karena tentunya bila peluang-peluang sekecil apapun itu yang disebutkan oleh Nugroho kemarin tentunya akan tetap dilakukan karena tidak akan dihentikan bagaimanapun bila ada peluang yang memungkinkan untuk mengangkat KM Sinar Bangun 5 ini. Namun bila ternyata kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan keputusan untuk memperpanjang waktu ini diperhitungkan akan lebih besar dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan nantinya, tentunya perpanjangan waktu akan tidak dilakukan, Fani. Baik, terima kasih Roni Satria atas laporan langsung Anda dari Simalungun. Tentunya kita berharap yang terbaik untuk proses pengangkatan kapal kali ini. Kita ke informasi selanjutnya masih terkait kapal tenggelam, kapal cepat yang membawa puluhan orang tenaga kerja Indonesia yang hendak pulang dari tanah air dari Tawa, Malaysia, bertabrakan dengan kapal cepat lain yang berasal dari Sebatik. Akibatnya 5 orang dinyatakan tewas. Kejadian ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. Diduga kecelakaan terjadi akibat kedua kapal cepat tidak dilengkapi penerangan sehingga menyulitkan pandangan nahkoda. Dari 5 orang yang tewas, 4 orang sudah teridentifikasi dan 1 orang korban belum teridentifikasi. Sementara 13 orang lainnya dinyatakan selamat dengan kondisi luka ringan dan kritis. Korban meninggal sebagian besar merupakan warga Nunukan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yang telah menetap di Kalimantan Utara. Diinformasikan untuk perkembangan operasi SAR H+2 laka air di wilayah perbatasan RI Malaysia, tepatnya di Sebatik, Senyamuk, dan Tawa, Malaysia. Hingga hari ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi oleh unsur SAR gabungan berjumlah 18 orang. 13 orang selamat, 5 MD. Dari 5 MD ini, 4 telah teridentifikasi dan 1 Mrs. X yang belum teridentifikasi. Diduga masih ada korban lain lagi dikarenakan manifest yang ada belum fix. Kami terima laporan tadi pagi bahwa ada informasi lagi untuk 2 korban yang masih dicurigai hilang atas nama Bastian Balita 6 tahun dan 1 motoris atas nama Olong masih belum ditemukan.